Bisa? Oke, mulai dulu. Kami mengucapkan selamat sore, selamat bertemu kembali, dan selamat pagi untuk yang di Indonesia. Senang sekali kita sudah bertemu lagi dalam acara pembahasan sekolah sahabat kita pada sore menjelang hari Sabat pada waktu yang indah ini. Senang sekali kita bisa tiba lagi penghujung minggu kita dan kita memasuki hari Sabat untuk yang di Amerika dan selamat Sabat untuk yang di Indonesia. Kita akan siap lagi untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Saya undang kita semua berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami sembah siang dan malam. Kami mengucap syukur kepadamu di mana Engkau telah memimpin kami. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan, kami sudah datang lagi kepadamu mengucap syukur di mana Engkau telah memimpin kami lagi sepanjang 6 hari dalam segala pekerjaan kami. Walaupun minggu-minggu ini begitu berat, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, dengan pertolongan-Mu kami dapat melewati semua tantangan kehidupan kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Engkau mengurapi kami dengan roh suci dari surga, masing-masing kami yang mendengarkan baik yang di Zoom maupun yang di live stream. Kami memperoleh berkat-Mu, nama Mu dipuji dan dibesarkan. Kami berdoa juga untuk Pendeta Muda Tulus Nenggolan, biarlah dia dapat berkata-kata Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Dengar dan sempurnakan doa kami, berkat sahabat menjadi bagian kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat sahabat semuanya. Pada saat ini saya sangat senang sekali karena dihadiri oleh pendeta-pendeta senior plus lagi pendeta yang saya kagumi, salah satunya Pendeta John Madelu. Dia adalah orang yang termasuk yang saya senangi dan pada saat ini saya akan share pembahasan kita, udah mulai pembahasan kita. Akar-akar kegelisahan. Saya sedikit akan mengulangi flashback ke hari Sabat kemarin. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dua kata ini sangat ditekankan di Yakobus 3:16. Kita lihat apa lawan kata dari iri hati dan mementingkan diri sendiri. Kita akan pelajari dalam bacaan sekolah sahabat kita. Tidak ada pertumbuhan dan menghasilkan buah dalam kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Persamaannya adalah berpusat pada diri sendiri. Lawan katanya, jika engkau telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, engkau harus melupakan dirimu sendiri dan berusaha menolong orang lain. Jadi kalau kita berpusat pada diri kita sendiri, maka tidak ada pertumbuhan rohani, tidak dapat menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Jika engkau menerima Kristus secara pribadi, kita harus melupakan diri kita sendiri. Berusaha untuk menolong orang lain. Tugas kita adalah menolong orang lain. Melupakan diri kita sendiri. Kenapa dikatakan melupakan diri kita sendiri? Lakukan setiap kewajiban yang ada. Pikul beban-beban jiwa di dalam hatimu. Dan dengan segala usaha sekuat tenagamu, berusaha untuk menyelamatkan orang-orang tersesat. Bila engkau menerima Roh Kristus, Roh dari kasih yang tidak mementingkan diri dan bekerja buat orang lain, engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Bilang apa? Bila engkau menerima Roh dari Kristus, Roh dari kasih yang tidak mementingkan diri dan bekerja buat orang lain, engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Jadi apa? Kalau kita mau berbuah, singkirkan yang berpusat kepada diri sendiri. Doa dan dosa itu hanya beda S, yaitu selfish, mementingkan diri. Dan pada saat di Kejadian 3, kata takut pertama kali disebutkan, T-nya depan adalah takabur,
dan diakhiri T yang terakhirnya adalah telanjang. Di tengahnya adalah aku. Karena aku, akhirnya akunya terlalu tinggi, maka berpusatlah kepada diri sendiri. Adam dan Hawa berpusat kepada diri sendiri. Apa yang terjadi? Mereka bertindak takabur, berpikir karena kalau dia berpusat kalau aku, karena aku dan karena aku, maka aku akan menjadi sama seperti Allah. Akhirnya jatuh di dalam dosa. Berpusat pada diri sendiri. Jika engkau telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, engkau melupakan dirimu. Jadi kalau kita menerima Yesus, maka kita harus melupakan diri kita. Dan kalau kita menerima Roh Kudus, Roh yang berasal dari Kristus itu, kita akan melayani orang lain, menyelamatkan orang lain. Rahmat dari Roh itu akan menjadi matang di dalam tabiatmu. Imanmu akan bertambah, keyakinanmu mendalam, kasihmu dijadikan sempurna. Semakin lama engkau akan semakin memantulkan rupa Kristus dalam segala sesuatu yang suci dan agung dan elok. Lihat, jika kita tidak berfokus kepada diri kita sendiri, berfokus sekarang gantinya daripada kita atau aku, kita berfokus kepada orang lain. Makanya saya garis bikin warna hijau, berpusat pada diri sendiri. Karena apa? Manusia itu dari awal karena dia berpusat, Adam dan Hawa karena dia ingin berpusat kepada dirinya sendiri. Makanya dia tergoda, makanya dia terjatuh. Karena pernyataan Yesus, karena pernyataan setan kan dikatakan kepada Adam dan Hawa, kalau engkau makan buah ini, engkau akan sama seperti Allah. Jadi Adam dan Hawa berpikir, waduh, saya bisa jadi sama seperti Allah. Aku terlalu tinggi. Ini adalah pelajaran sangat penting bagi kita. Egois itu tidak mengenal orang. Semua orang, entah jabatannya pendeta, entah apapun, tetap ada ego. Tapi kita harus bisa mengendalikan itu. Berpusat pada diri. Bagaimana caranya supaya kita bisa tidak berpusat pada diri sendiri? Kita akan melihat sebuah contoh. Saya ambil dari tulisan Membina Keluarga Sehat, halaman 17. Tidak ada sebelumnya seorang pembawa kabar keselamatan seperti Yesus. Ia adalah oknum yang agung dari surga, namun ia merendahkan dirinya dengan mengambil sifat alami kita agar ia boleh bertemu dengan manusia di mana saja mereka berada. Kita melihat di sini bacaan ini, dia adalah yang agung, dia tidak mementingkan dirinya, tidak berpusat kepadanya dirinya. Kalau dia berpusat kepada dirinya, dia tidak mending, dia bisa membinasakan. Dia adalah Allah. Dia bisa membinasakan, ganti dunia ini. Sudah nakal, memberontak, binasakan langsung. Ganti dunia baru. Bisa dia ciptakan dunia baru dan memberontak manusia ini. Tapi dia tidak. Dia tidak seperti itu. Dia tidak berpusat pada dirinya. Dia ingin menyelamatkan manusia. Dia datang merendahkan dirinya, mengambil sifat alami kita agar ia boleh bertemu dengan manusia, bertemu dengan kita di mana saja kita berada. Di dalam Membina Keluarga Sehat halaman 155 mengatakan, mereka yang menggandrungi cinta diri, yang berpusat kepada diri sendiri, berarti dia mencintai dirinya, hanya mencintai dirinya, masih haus akan kepelisiran yang bodoh, dan keinginan pemanjaan diri yang sama. Mereka tidak mengetahui pekerjaan pembangunan tabiat, dan mereka tidak dapat dipercaya sebagai pemegang prinsip. Mereka sudah merosotkan kemampuan pikiran dan kuasa rohani dengan menuruti selera dan nafsu mereka, dan ini membuat mereka lemah. Bagaimana supaya kita tidak jadi lemah, supaya bisa kita jadi kuat, kita harus mengambil sifat Kristus, melihat bagaimana Kristus yang menjadi contoh kita. Dia tidak mementingkan diri, dia tidak mencintai dirinya, dia mencintai kita, dia tidak haus akan kepelisiran, dia tidak memanjakan diri, dia juga
membantu kita untuk mengembang tabiat kita. Dengan cara ini, melihat Yesus, memandang kepada Yesus. Karena apa? Kalau kita berusaha dengan diri kita sendiri, kita pasti gagal. Kita perlu ada yang membantu. Dalam berurusan dengan masalah di antara orang-orang gereja, pembicaraan diperpanjang sampai berjam-jam lamanya di antara kedua belah pihak yang bersangkutan, dan bukan saja waktu mereka terbuang percuma, tetapi Allah tertahan untuk mendengar mereka, sedangkan hati kedua belah pihak itu tidak ditaklukkan oleh kasih anugerah. Jikalau kencongkakan dan mementingkan diri dikesampingkan, maka 5 menit saja lamanya segala kesulitan yang paling sengit sudahlah lenyap. Lihat, ini adalah mungkin pengalaman para pendeta senior kita ini. Andaikan saja yang bermasalah itu dapat menyingkirkan kepentingan dirinya sendiri, akan mudah dia apa? Egonya itu. Masalah di gereja akan mudah diselesaikan. Apa yang terjadi dapat diselesaikan dengan mudah. Kenapa? Pada saat orang yang sudah ada masalah, walaupun ada masalah yang kita hadapi, bermasalah dengan orang lain, walaupun bukan kita yang salah, kita dengan rendah hati datang kepada orang itu, maafkan saya. Kalau itu bisa terjadi dalam gereja, mudah sekali kita dapat menyelesaikan masalah. Kembali dalam membina keluarga sehat halaman 447. Setiap pergaulan hidup memerlukan latihan pengendalian diri, ketabahan, dan rasa simpati. Jadi, seperti saya katakan tadi, ini tidak mudah. Ini tidak bisa langsung begitu jadi saja. Masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, itu tidak bisa kita selesaikan begitu saja. Start. Kita memerlukan latihan pengendalian diri, ketabahan, dan rasa simpati. Kenapa? Kalau kita menyingkirkan ego kita di dalam diri kita, menyingkirkan, berpusat daripada diri kita, berpikir sekarang bagaimana menyelamatkan orang lain, maka masalah-masalah ini akan lebih dapat diselesaikan. Mungkin ada tambahan dari pendeta-pendeta senior sini. Ada pendeta Medelu, ada pendeta Alex Rantung, ada pendeta Kasalia. Oke. Bisa kedengaran enggak? Bisa, pendeta. Kita cuma mau sampaikan satu pengalaman sebagai pendeta ataupun ketua daerah. Memang banyak masalah yang dihadapi. Ada yang menyokong, ada yang tidak menyokong. Waktu kami melayani pekerjaan Tuhan di Timor sebagai ketua daerah, maka ada satu bapak, salah seorang ketua, salah informasi mungkin sehingga muncul kebencian terhadap pendeta. Dan apa yang terjadi adalah kebiasaan saya sendiri sampai sekarang ini. Bersama dengan istri saya, kalau ada menghadapi masalah, kami pergi kepada orang yang bersangkutan langsung. Kami tidak tunggu waktu kami pergi. Dan ini terjadi di Timor. Kami pergi jam 12.30 malam, dia tidak buka pintu sampai jam 5 pagi. Saudara bisa bayangkan, jam 12 malam sampai jam 5 pagi kami dibuka pintu, penuh dengan nyamuk. Tapi akhirnya jam 5 pagi, dia buka pintu, kami masuk, dan menceritakan apa yang dia keberatan. Ternyata dia salah informasi. Dan akhirnya dia mengakui kesalahannya, dia mengakui apa yang ia lakukan, sehingga semua persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Jadi sangat penting bagi kita apabila menghadapi tantangan ini, kita langsung kepada yang bersangkutan. Tidak perlu kita komitekan dulu atau apa, tetapi langsung kepada yang bersangkutan. Maka kita dapat mengatasi semuanya dengan baik. Oke, thank you.
Terima kasih. Kerendahan hati. Kerendahan hati. Iya. Thank you Bu Pendeta maupun Bapak Pendeta, kesaksian begitu luar biasa. Pengalaman hidup inilah yang dapat menguatkan kita semua. Mungkin ada tambahan yang lainnya dari Pendeta Kasalia atau Pendeta John Madelu? Bila tidak ada, saya berikan kembali kepada Iin. Terima kasih. Baiklah, kalau pembahasan kita sudah berakhir dan kita akan masuk dalam kesaksian yang akan kita doakan. Kami persilakan bagi ada hal-hal yang kita akan saksikan untuk kita doakan, kami persilakan. Kita akan mendoakan anak mantu dari Tante Lili Pinontoan, yang pada siang ini akan melahirkan secara sesar bayi pertama. Jadi kita doakan supaya operasi melahirkan ini akan berjalan dengan baik dan keluarga akan diberkati dengan kelahiran seorang bayi. Masih ada lagi yang ingin menyampaikan kesaksian untuk kita doakan? Elder Angling. Oh. Oke, terima kasih. Pendeta, tadi saya tolong minta doakan. Tadi saya antar pendeta Rantung dan Mem di airport di Newark. Jadi tolong doakan perjalanan mereka menuju ke Alaska. Jadi sekarang mereka lagi dalam pesawat. Terima kasih. Thank you, thank you. Terima kasih. Ada lagi? Tentunya kita akan doa negara kita Indonesia yang lagi dalam pandemi yang kita tahu bersama lagi buruk. Semoga semua yang lagi sakit atau yang di Indonesia dapat terluputkan atau dapat disembuhkan dengan jika sudah terkena, kita bisa minta doa untuk kesembuhan dari saudara-saudara kita yang terkena akan virus ini. Ada lagi mungkin yang dari live stream, Dek? Oh, certain I see. Certain. Di Manado kah ini? Oke. Ini Tante Erna ini adiknya. Tante Awan. Adiknya ya? Oh, dengan ini Sir Engka juga kita doakan Sir Engka, Yan Engka yang masih di rumah sakit. Iya, Yan Engka. Yan Engka. Pensiunan guru. Iya. Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama
Dan doa akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami semua. Atas perlindungan yang Kau berikan kepada kami semua, penjagaan dan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dapat dipertemukan kembali dalam acara pelajaran Sekolah Sahabat pada malam hari ini dan pagi hari di Indonesia. Kami semua mengucapkan syukur ya Tuhan. Selama 6 hari lamanya kami bekerja, Engkau menuntun kami dalam pekerjaan kami dan setiap apa yang kami lakukan. Dan ini semua hanya karena kasih-Mu saja kepada kami ya Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, sebelum kami menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu Engkau mengampuni dosa kami sehingga kami dapat layak menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Pertama kami mendoakan keluarga Pendeta John Madelu bersama dengan Ibu Pendeta, biarlah Engkau berkati dia. Engkau berikan dia kekuatan, kesehatan dari surga, sehingga dia dapat terus melayani Tuhan, jadi alat Tuhan untuk menyatakan Kristus melalui kehidupannya. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk Pendeta Kasalia beserta dengan keluarga. Biarlah kasih-Mu juga menyertai dia, memimpin dia, memberikan kesehatan dan kekuatan dari surga, sehingga Pendeta Kasalia dan Ibu Pendeta dapat menjadi saksi Tuhan, dapat menjadi suri teladan, dan kesaksiannya dapat menguatkan umat Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Alex Rantung beserta dengan keluarga. Biarlah kasih-Mu bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan dia kekuatan dan kesehatan dari surga, sehingga dapat terus melayani Tuhan, menyaksikan Tuhan, dan menjadi suri teladan bagi umat-umat Tuhan dalam melayani Tuhan. Sehingga apapun yang dia saksikan dalam pelayanannya dapat menjadi kekuatan bagi kami semua untuk terus melayani Tuhan. Pada saat ini juga kami tak lupa mendoakan Pendeta Stephen Rantung beserta dengan keluarga, khususnya pendeta dan ibu pendeta yang tidak bersama dengan kami sedang dalam perjalanan ya Tuhan. Biarlah Engkau memimpin mereka, memberkati mereka, menjagai mereka, tibakan mereka dengan selamat di tempat tujuannya, dan dapat kembali lagi melayani umat Tuhan dan menyaksikan apa berkat-berkat Tuhan yang telah Kau berikan kepada mereka. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk request yang disampaikan oleh Kak Evi Angelo, Kak Santi, Tante Eli Cherry, biarlah Tuhan pada saat hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau mendengarkan doa mereka. Kau sediakan telinga-Mu ya Tuhan, dan Kau jawab berdasarkan kasih-Mu saja. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Alden Sihotang, Tante Mika Risekota, dan adik dari Tante Erna Kawan, dan Sir Yan Engka ya Tuhan, yang pada saat ini dalam keadaan kurang sehat. Biarlah Engkau lawat mereka, Engkau jamu tubuh mereka, dan biarlah Engkau dapat memulihkan mereka, dan biarlah kasih-Mu saja yang menyertai mereka ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, ada ucapan syukur dari Tante Versi Longga yang menyaksikan bagaimana Sir dan Mem Luming Kewasian dapat pemulihan yang berasal dari Engkau ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama dengan mereka juga. Biarlah berkat Tuhan akan selalu menyertai mereka semua ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang bersama-sama dengan kami yang telah bergabung dalam Zoom dan live stream pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau telik kami satu persatu. Biarlah Engkau jangkau kami. Engkau perhatikan kami. Biarlah kasih-Mu menyertai kami semua, sehingga berkat-berkat Tuhan dapat selalu bersama dengan kami. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk permohonan dari Tante Lili, anak mantunya yang pada jam 2 siang di Jakarta nanti akan melakukan operasi sesar. Biarlah
Engkau memberikan yang terbaik kepada mereka. Biarlah Engkau berikan kebijaksanaan dari para tim dokter, sehingga apa yang dapat dilakukan yang terbaik dapat menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semuanya ibu dan anak dapat sehat, dan ini hanyalah karena kasih-Mu saja kepada kami semua. Kami yakin Kau akan segera menjawab doa kami, karena doa kami ini akan kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami dan penebus akan dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali pada besok pagi dalam acara Sekolah Sabat. Dan saya undang kita semua kembali dapat bergabung bersama-sama dalam acara kebaktian dengan Jemaat Fisdan. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Salam sehat dan Tuhan selalu memberkati kita.